Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya wajahnya kalian bersinar semua ya. Pasti semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, kalau begitu Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, di sini sudah memasuki ruang Zoom semua? Kalau begitu, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Dwi Lestari. Siap hadir, Bu. Zarza Ayu Berliani. Hadir, Bu. Dewi Wahyu. Oke, Ahmad Jufri. Sakit, Bu, izin hari ini. Sakit apa ya? Sepertinya demam, Bu. Soalnya kemarin kehujanan. Oh, kalau begitu kita sambung doa ya untuk teman kita. Semoga segera sehat dan bisa belajar bersama lagi. Gimana? Apakah masih semangat untuk belajar hari ini? Masih, Bu. Sangat semangat, Bu. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat waktu dan nikmat sehat yang harus kita syukuri karena kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran pada pekan ketiga ini. Tidak terasa ya anak-anak, waktu sudah berlalu begitu cepat. Di umur kalian yang masih bisa dikatakan sebagai usia muda, kalian harus mampu melakukan lebih dari yang kalian tahu. Artinya, pilih tujuan yang tampaknya tepat untukmu dan berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Betapapun sulit jalannya, seperti halnya belajar, kita harus selalu menanamkan rasa ingin tahu yang tinggi. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baik, Bu. Oke, sebelumnya di sini masih ada yang ingat nggak materi apa yang pekan lalu sudah Ibu sampaikan? Tentang konsep persamaan dasar akuntansi, Bu. Sama tentang unsur dan fungsi persamaan dasar akuntansi, Bu. Ya, benar. Tentang siklus dasar persamaan akuntansi, Bu. Ya. Oke, jawaban kalian benar semua ya. Jika berbicara terkait dengan siklus persamaan dasar akuntansi, mungkin di sini Ibu sekilas bertanya, kesulitan apa sih yang sering kalian temui saat menyusun persamaan dasar akuntansi itu sendiri? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Menurut saya pribadi, saya masih kesusahan untuk menganalisis transaksi dalam persamaan dasar, Bu. Oh, melakukan analisis ya berarti ya. Oke, jadi di sini untuk melatih agar kita terbiasa untuk melakukan analisis, kita di sini Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kemudian dari tugas itu kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu selama 5 menit ya anak-anak. Didiskusikan dengan benar-benar sehingga kalian bisa paham bagaimana cara menyusun siklus akuntansi itu. Sebentar ya Ibu. Siap, Bu. Screen.
Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah terlihat. Oke, jadi Ibu beri waktu 5 menit ya untuk masing-masing kelompok. Setelah 5 menit nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Kalau mengerjakan bisa sambil on cam anak-anak. Bu. Oke, Baik, Bu. semangat. Cantik. Saya izin off cam. Iya, Mbak Zarza. Iya, Mbak Wahyu. Oke, waktunya sudah habis ya. Apakah sudah semua untuk kelompok 1, 2, dan kelompok 3? Iya, Bu. Oke, jadi kelompok berapa yang ingin menjelaskan jawabannya terlebih dahulu? Sebelum Ibu tunjuk, mungkin ada yang ingin maju terlebih dahulu untuk membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Jika tidak ada, maka Ibu tunjuk kelompok 1 ya. Silahkan perwakilan kelompok 1 bisa menjabarkan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan jawaban dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada pembelian aktiva atau aset secara kredit. Suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta rupiah. Analisisnya yaitu transaksi tersebut akan mempengaruhi utang, yaitu utang perusahaan bertambah sebesar 200 juta rupiah dan peralatan bertambah sebesar 200 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada penambahan investasi pemilik. Mr. X melakukan penyetoran sebesar 50 juta rupiah ke perusahaan sebagai tambahan modal. Analisisnya yaitu transaksi tersebut akan mempengaruhi modal, yaitu di mana modal perusahaan bertambah sebesar 50 juta rupiah dan kas perusahaan bertambah sebesar 50 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawabannya sangat tepat sekali ya untuk kelompok 1. Mungkin di sini kelompok 2 atau 3 mempunyai jawaban yang sama atau mempunyai pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 1. Sekarang sesi diskusi anak-anak. Silahkan yang ingin bertanya. Saya, Bu. Ya, Mbak Dewi. Silahkan. Saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Yuning Putri. Ingin bertanya kepada kelompok presentator. Apa pengaruh transaksi keuangan terhadap tabel persamaan dasar akuntansi? Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Di sini apakah kelompok presentator ataupun kelompok lain bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi? Dipersilahkan. Saya, Bu, apakah diperbolehkan? Ya, Mbak Zarza, silahkan. Baik, terima kasih Bu yang cantik. Saya Zarzayu Berliani, di sini izin menjawab ya Bu. Jadi, pengaruh transaksi terhadap tabel persamaan dasar akuntansi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva. Transaksi ini merupakan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan yang nantinya akan bisa secara langsung mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva dari tabel persamaan dasar akuntansi. Kemudian transaksi ini
juga tetap bisa mendatangkan nilai seimbang dari kedua belah tabel jika transaksinya transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Lalu yang kedua, ini untuk menambah atau mengurangi salah satu sisi. Proses transaksi keuangan ini dilakukan perusahaan apabila perusahaan tersebut bisa saja mengurangi sisi aktiva atau aset perusahaan, namun juga menambahkan bagian pasifa baik pada bagian hutang ataupun modal, sehingga uang yang berkurang pada bagian aset tidak hilang begitu saja, akan tetapi hanya berpindah pada sisi lainnya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, jika perusahaan mendapatkan penghasilan atau pendapatan, maka bagian pasifa modal akan bertambah. Akan tetapi, jika ada beban yang harus dibayarkan, nantinya beban ini akan mengurangi bagian modal. Dan nantinya modal serta beban yang ditambahkan akan mempengaruhi bagian aktiva. Seperti itu, Ibu. Maaf jika ada salahnya ya. Ya, mungkin terima kasih Mbak Zerza sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Wahyuni. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya bisa dimengerti? Siap, sudah Bu. Baik, jadi di sini saya sedikit memberikan penguatan bahwa dari pertanyaannya Mbak Dewi, apa saja sih yang mempengaruhi tabel persamaan dasar akuntansi? Di sini disimpulkan menjadi tiga bagian besar. Yang pertama yaitu dapat mempengaruhi bagian aktiva atau pasifa. Yang kedua dapat mengurangi dan menambah salah satu sisi, yaitu entah sisi aset perusahaan maupun sisi modal. Dan yang terakhir yaitu penambahan pada suatu sisi. Oke, mungkin ada yang dari penjelasan materi Ibu tadi di atas dan dari sesi diskusi kita masih ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Sudah cukup jelas. Oke, jika sudah cukup, karena waktunya juga sudah kurang 2 menit, di sini Ibu akhiri ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita yang selanjutnya. Mohon maaf jika terdapat perkataan Ibu yang kurang baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa Terima menilai. kasih Bu Ilmi. Sama-sama. Apa suara nih, Tan? Aku ono kok. Udah bisa. Tuh, kok udah iso. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.